Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang restrukturisasi, yaitu khususnya tentang alasan kita keluar dari suatu bisnis. Exit atau keluar dari suatu bisnis adalah bagian dari restrukturisasi. Ada berbagai macam alasan untuk exit ini. Sementara itu, bentuk exit juga akan mempunyai berbagai macam kemungkinan. Khusus kali ini, kita akan membahas tentang alasan untuk exit. Penjelasan khusus tentang bentuk exit ini, mulai dari divestiture sampai dengan bentuk yang terakhir, tracking, itu akan dibuat dalam video terpisah karena memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Suatu portfolio bisnis bisa mempunyai dinamika yang berbeda dari waktu ke waktu. Sebuah bisnis yang dianggap stabil sebelumnya bisa berubah menjadi tidak stabil atau sebaliknya. Atau misalkan terjadi pergantian direksi dengan perubahan visi misi yang membuat struktur dari portfolio ini mempunyai tendensi untuk berubah. Nah, kita akan bahas ada berbagai macam alasan untuk exit. Mulai dari increasing corporate focus sampai dengan pertimbangan pajak. Kita akan bahas satu per satu. Yang pertama adalah underperforming business. Jadi bisnis ini dilepas karena semata kinerja yang buruk. Jadi alasan ini cukup rasional. Sementara itu untuk bentuk kriterianya tentu akan dibuat secara khusus oleh masing-masing perusahaan. Bisa jadi karena misalnya perusahaan itu mengalami kerugian beberapa kali dalam sekian tahun terakhir. Atau misalkan market share-nya mengalami penurunan, bisa jadi tingkat ROI-nya rendah walaupun masih mengalami keuntungan. Jadi bisnisnya tidak perform, perusahaan ingin keluar dari bisnis tersebut. Yang kedua, meningkatkan fokus. Ini terjadi pada sebuah bisnis atau holding yang mempunyai banyak perusahaan. Begitu banyaknya sehingga akan sulit bagi holding tersebut untuk memelihara seluruh anak perusahaannya dalam kondisi yang fit. Nah, disinilah diperlukan fokus dengan suatu kriteria tertentu, misalkan sejumlah anak akan dipertahankan ketika pertumbuhannya meningkat, atau misalnya ketika ada fokus baru yang menjanjikan untuk bisnis tertentu. Nah, disinilah kita akan membuat sejumlah bisnis yang existing akan dikeluarkan. Tidak fit. Jadi misalnya sinergi yang diharapkan antar anak atau afiliasi tidak terjadi. Contoh sinergi ini banyak, misalnya data sharing antar perusahaan tidak terjadi dan tetap seperti itu sehingga perusahaan memutuskan untuk keluar dari bisnis tersebut. Risk reduction atau mengurangi risiko, di sini kita bicara tentang bisnis yang bisa saling mengganggu karena masalah reputasi. Misalnya, kita punya bisnis makanan yang orientasinya kesehatan, kita punya bisnis tembakau yang konotasinya buruk terhadap kesehatan, sehingga harus memilih mana yang akan dipertahankan, mana yang harus dijual ke pihak yang lain. Meningkatkan pendanaan, contohnya adalah sebuah bisnis yang dilepas karena kita butuh dana yang diperoleh dari penjualan sebagian atau seluruh bisnis tersebut. Atau mungkin adalah bisnis itu berharga buat orang lain, sementara buat kita tidak terlalu berharga. Sehingga penjualannya diharapkan menimbulkan value yang cukup baik buat perusahaan. Contohnya lah, perusahaan-perusahaan baru, YouTube yang didirikan oleh para pendirinya dianggap sangat berharga buat Google dibanding oleh para pendirinya tersebut. Inilah salah satu contoh dari word more to others. Pertimbangan pajak. Bisa jadi struktur pajak di suatu tempat membuat relasi antar perusahaan tersebut
menjadikan pajaknya menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah bagaimana melepaskan salah satu bisnis yang membuat pajak itu menjadi membebani perusahaan tersebut. Dalam suatu akuisisi, bisa jadi perusahaan yang dulu dianggap akan menambah value, ternyata setelah sekian tahun tidak menambah value buat keseluruhan. Malah menimbulkan aset yang redundant dan tidak fit terhadap keseluruhan bisnis sehingga diputuskan untuk dilepas. Atau misalnya adalah karena peraturan. Pada contoh ini adalah Microsoft terpaksa melepas bisnis browsernya dari Windows karena aturan pada waktu itu memaksa supaya bisnis browsing ini dilepaskan dari bisnis operating system. Inilah satu contoh aturan yang membuat bisnis harus dilepas. Akan banyak contoh lagi ketika kita akan melihat perang dagang antar negara nantinya. Meningkatkan transparansi. Jadi misalnya diversifikasi yang berlebihan membuat para analis sulit untuk menilai sebuah perusahaan. Nah, restrukturisasi dengan cara melepas beberapa perusahaan membuat bisnis lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dinilai. Menghindari konflik dengan pelanggan. Jadi sejumlah pelanggan-pelanggan besar utama itu misalnya tidak terlalu suka dengan keseluruhan produk atau divisi. Nah, pemisahan produk atau divisi bisa menjadi salah satu opsi untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan besar tersebut. Baik, jadi demikian contoh 11 alasan perusahaan untuk melepas suatu bisnis dengan beberapa kemungkinan dari increasing corporate focus sampai dengan tax consideration. Sementara itu, untuk bentuk exit akan dibuat videonya secara terpisah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.